jawabannya itu CCTV ia mengetahui hanya di perumahan Garden menghadapnya. Ya. Nah, tapi di sisi lain jawaban berikutnya ketika ditanya apakah ada ke flyover, jawaban dia hanya ke jalan raya. Nah, kesimpulan saya ya, Pak Rudiana ini ya, dalam menjawab soal CCTV ini ya, saya menyimpulkan Pak Rudiana mengetahui ada CCTV. Jelas mengetahui karena dia mengatakan ada di Garden, ya perumahan. Kemudian juga dia ngomong lagi meskipun tidak menghadap ke flyover, hanya menghadap ke jalan raya. Berarti saya menyimpulkan Pak Rudiana ini mengetahui ada CCTV. Periksa itu Pak Rudiana. Mabes Polri harus segera periksa. Cari CCTV-nya. Cari CCTV-nya. Harus dipertanggungjawabkan ya mengenai CCTV itu. Mengenai CCTV itu ya jelas kenapa CCTV itu ada dan diakui oleh Pak Rudiana juga ya bahwa CCTV itu pada intinya ada, hanya tidak menghadap ke flyover. Berarti ada. Ini sesuai dengan putusan pengadilan ya atas nama para terpidana ini, yaitu dari kesaksian Dodi Irwanto ya, Dodi dan Gugun Gumilar yang mengatakan bahwa mereka telah mengecek CCTV di lokasi kejadian namun belum dibuka. Pertanyaannya, masa sih belum dibuka? Setiap manusia ya, apalagi itu anggota polisi, ketika ada peristiwa ya, kematian, maka rasa penasaran itu ada agar segera dibuka CCTV itu. Pasti ada rasa penasaran itu. Jadi saya melihatnya Pak Rudiana ini, saya menilainya Pak Rudiana ini tidak jujur ini dalam hal CCTV ya. Oleh karenanya Mabes Polri harus segera periksa Pak Rudiana mengenai CCTV. Periksa itu Gugun Gumilar, periksa itu Pak Dodi ya. Segera kemudian hasilnya umumkan ke publik. Ingat, taruhannya institusi. Karena sekarang publik ya, mau dengan penjelasan Pak Rudiana yang kemarin ya, itu tetap publik itu tidak percaya. Itu persoalannya Bapak Kapolri ya. Jadi ini taruhannya institusi, segera periksa dan kemudian umumkan ke publik. Kemudian keenam ya, ini soal membantah melakukan penganiayaan. Kita semua tahu banyak beredar foto waktu 2016, ada 6 foto yang diduga para terpidana saat itu kondisi fisiknya itu pada tidak wajar ya, mukanya pada bengap dan hal itu juga ya sejalan ya disampaikan oleh saksi Aldi Renaldi dalam kesaksiannya di sidang peninjauan kembali Sakatatal, bahwa mereka termasuk Aldi ya itu saat diamankan ya itu dilakukan penyiksaan, kemudian diinjak-injak, kemudian disundutin rokok, sampai yang paling biadab yaitu diminumi air kencing segelas gedean. Ini luar biasa. Apakah ada Pak Rudiana ya saat melakukan penyiksaan itu? Apakah Pak Rudiana terlibat? Hal itu ditanyakan oleh Pak Hotman Paris kepada Pak Rudiana. Namun jawaban Pak Rudiana membantah, ia tidak melakukan penganiayaan. Nah, apakah Pak Rudiana jujur? Ada waktu 2,5 jam, anaknya kemudian meninggal, bapaknya itu wajar emosi. Apakah percaya Pak Rudiana tidak melakukan kekerasan saat mengamankan para terpidana itu? Hanya Mabes Polri yang bisa mengungkap ini. Mabes Polri lagi-lagi ini taruhannya institusi. Karena masyarakat tidak percaya atas penjelasan Pak Rudiana itu. Oleh karenanya ya Mabes Polri harus segera periksa Pak Rudiana ya. Jalannya sudah ada, yaitu Pak Rudiana sudah dilaporkan ya. Segera periksa Pak Rudiana ya.